3 tahun radio kesehatan, ayo sehat lawan COVID-19. Sobat sehat dalam rangka peringatan hari ulang tahun radio kesehatan yang ketiga. Sehat spesial yang pagi hari ini membahas seputar terapi darah plasma konvalesen yang juga tentunya kami masih bersama Dr. Nafi dari RSUP Persahabatan. Dan Sobat Sehat masih kami undang juga buat kamu bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Yang ingin bergabung bisa menonton di live Instagramnya @radio-kesehatan. Dan juga tentunya Sobat Sehat, kamu masih bersama kami di Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat ya. Masih menemani kamu di talkshow keluarga sehat, tentunya di spesial 3 tahun radio kesehatan. Sobat sehat, kita masih membahas juga seputar terapi plasma darah konvalesen yang juga bisa diperuntukkan untuk penderita pasien COVID-19 untuk bisa mendapatkan kesembuhan. Masih kami undang juga bergabung bersama kami menonton di live Instagramnya @radio-kesehatan atau bisa juga bergabung di WhatsApp-nya di 081187419191. Dokter Nafi, kalau kita lihat juga tadi memang cukup banyak potensi-potensi terjadinya kegawatan ketika dilakukan terapi darah plasma konvalesen ini. Tapi kalau melihat tingkat efektivitasnya, seperti apa memang Dokter Nafi? Oke, terima kasih Mas Revan. Salam Sobat Sehat. Nah ini agak berat ya. Baik, kita harus berbicara kalau soal efektivitas, kita berbicara kepada hasil penelitian, ya. Sampai dalam melakukan penelitian tersebut, ada bermacam-macam cara penelitian yang bisa dilakukan, dari yang sederhana sampai yang paling tinggi tingkatannya. Tingkatan yang biasa adalah hanya dengan pengamatan, pencatatan biasa. Namun pada saat penelitian yang terbaik adalah dengan membuat apa yang kita kenal dengan nama randomized control trial double blind, di mana kita membagi dua kelompok penerima obat tersebut, yang satu mendapat placebo dan satu mendapat obat tersebut, dan kemudian kita awasi tanpa kita mengetahui obat apa yang kita berikan. Kemudian setelah selesai pemberian baru kita buat pencatatan, baru kita lihat, oh ternyata pasien yang mendapat obat ini hasilnya begini, pasien yang mendapat placebo ternyata hasilnya begini. Sampai sekitar bulan November 2020, penelitian randomized control trial, itu penelitian level tertinggi untuk plasma convalescence ini, waktu itu dilakukan di luar negeri, menunjukkan bahwa pemberian plasma convalescence tidak memiliki efektivitas yang lebih baik dibandingkan dengan memberikan terapi COVID-19 standar sesuai dengan protokol dari pedoman tata laksana COVID-19 yang ada di Kemenkes. Namun seiring waktu ditemukan bahwa penelitian randomized control trial yang besar tersebut, namanya placid trial, besar sekali, ribuan sampelnya. Di situ ditemukan bahwa ternyata walaupun dibagi ke dua kelompok, namun tidak diketahui apakah kadar antibodi di dalam plasma donor itu cukup tinggi untuk melawan virus COVID. Jadi karena tidak dilakukan pemeriksaan kadar antibodi pada plasma donor, maka penelitian RCT yang bilang tidak lebih efektif tersebut menunjukkan tidak bisa memberitahu apakah benar-benar plasma convalescence itu tidak lebih efektif. Setelah bulan November 2020, kemudian penelitian selanjutnya dalam bentuk randomized control trial juga berusaha mengambil data kadar antibodi di dalam plasma convalescence donor. Ditemukan bahwa ternyata bila kadar antibodi dalam plasma convalescence donor itu tinggi, ternyata bisa efektif. Penelitian sudah mulai ada keluar pada Januari 2020, tapi masih dari luar negeri. Di situ menunjukkan bahwa bila kadar titer antibodi pada plasma convalescence donor
lebih tinggi dari 1:1000, kemudian diberikan pada pasien-pasien dengan kondisi pemberat yang cukup berat seperti usia lanjut, usia tua, dan diberikan kurang dari 3 hari sejak diagnosis ditegakkan, maka dapat didapatkan efektivitas yang luar biasa, yaitu pasien tersebut risikonya menurun sampai setengahnya untuk jatuh ke kondisi masuk ke dalam ventilator. Nah, ini luar biasa sekali. Kita baru tahu ini Januari 2020. Kita sudah berikan plasma convalescence berbulan-bulan sebelumnya, tapi ternyata memang tidak bisa kita simpulkan apakah itu lebih efektif atau tidak. Kita sendiri di Indonesia saat ini sudah melakukan suatu penelitian randomized control trial dengan sampel yang ratusan jumlahnya. Saya tidak tahu apakah sudah waktunya akan dipublikasikan atau tidak. Jadi saya tidak akan menyampaikan hasilnya di sini. Tapi saya bisa sampaikan apa yang sudah dipublikasi, yaitu di jurnal-jurnal kedokteran yang bisa kita akses dimanapun, khususnya lewat internet ya. Bahwa memang sekarang ternyata yang efektif itu adalah 2 syaratnya, yaitu 1, diberikan pada yaitu titer antibodi dalam plasma convalescence donor harus lebih dari 1:1000, atau kita ganti kata-kata lebih dari 1:1000 itu jadi kadarnya tinggi. Kenapa? Karena pemeriksaan titer antibodi ini sangat jarang di Indonesia. Namun sekarang sudah ada yang namanya pemeriksaan imunoglobulin G kuantitatif, SRBD. Nah, itu sudah mulai tren, ada di mana-mana di Indonesia, di rumah sakit dan di laboratorium swasta, di mana diperkirakan yang namanya titer antibodi tinggi itu adalah bila lebih angkanya dari 132 unit per mililiter, seperti itulah kurang lebih. Kemudian syarat yang kedua harus dimasukkan kurang dari, yang ini dari luar negeri ya, 3 hari. Sejak pasien ditegakkan dengan diagnosis tersebut. Dan ini menjadi masalah di Indonesia. Karena sering pasien tersebut sebenarnya baru datang ke rumah sakit atau baru memeriksakan PCR, swab, itu setelah dia memiliki gejala itu dia tahan beberapa hari di rumah. Sehingga pada saat dia datang dia sudah lebih dari 3 hari. Dan penelitian di luar negeri menunjukkan tidak begitu efektif lebih dari 3 hari. Di sini kita coba sedikit maklumi hal tersebut, kita bikin ya sampai 7 hari, kita lihat kalau pasiennya kita akan ada nanti hasil penelitiannya bila kurang dari 7 hari apakah masih bisa sama hasilnya dengan bila justru diberikan lebih dini lagi kurang dari 3 hari ya. Karena di Indonesia nomor 1 susah, pasiennya datang biasanya terlambat. Kemudian yang kedua, donornya juga tidak sebanyak di luar negeri. Di luar negeri dulu donor bisa berlimpah-limpah sehingga lebih banyak dari yang mau menerima. Tapi di Indonesia saat ini memang walaupun tempat untuk melakukan pengambilan plasma convalescence, yaitu dengan teknik plasmaferesis dengan mesin khusus, itu sudah ada di lebih dari 30 tempat di seluruh Indonesia. Ya, kita di Jakarta ada 2 di tempat PMI, dan di beberapa rumah sakit pemerintah juga sudah ada mesinnya untuk melakukan pengambilan plasma convalescence dari donor. Namun tetap jumlahnya masih kurang. Tapi kemudian di bulan-bulan ini juga kita sudah mulai berusaha mengukur kadar titer antibodi dari plasma convalescence donor di Indonesia, ya, sehingga diharapkan yang kita masukkan tidak percuma. Transfusi plasma convalescence tersebut tidak percuma, karena kalau terlalu rendah titer antibodinya, efeknya tidak berguna. Kalau terlambat memasukkannya, juga tidak berguna, seperti itu. Itu yang bikin seolah-olah penelitian-penelitian yang di November 2020 itu menunjukkan kok kayaknya nggak berguna ya plasma convalescence ini. Kenapa? Karena waktu itu diberikan secara ya tanpa memperhitungkan faktor-faktor waktu pemberian dan kemudian kadar antibodi. Baik, Dokter Raffi, kalau kita lihat juga siapa saja yang memang bisa menerima dari plasma konvalesen itu sendiri, dan mengapa memang orang yang tanpa gejala COVID-19 ini tidak bisa menjadi penerima plasma konvalesen, Dokter Raffi? Ya, baik. Nomor 1, kita harus melihat dari perjalanan penyakitnya dulu, dan kemudian nanti saya akan lihat di sini kriteria-kriterianya ya, karena ada panjang banyak kriteria.
Tapi nomor satu dari logika yang paling jelas adalah penyakit COVID-19 ini sebenarnya sekitar 80% yang terinfeksi COVID-19 akan pasiennya akan akan membangun sistem kekebalan tubuh yang baik sehingga pada fase akut virus tersebut akan ditekan pertumbuhannya sehingga dia bisa masuk ke kondisi tanpa gejala sama sekali atau sangat ringan gejalanya sehingga dia sembuh tanpa pengobatan apa-apa, ya. Nah, dalam hal efektivitas suatu terapi, kita lihat kalau pasiennya ada ratusan ribu, kemudian kita harus cari ratusan ribu donor, itu tidak efektif. Sedangkan penelitian juga menunjukkan bahwa bila pasien tersebut berada pada posisi tanpa gejala atau gejala sangat ringan, pasien tersebut dapat sembuh dengan standard of care. Apa standard of care tadi? Antivirus, kemudian ada beberapa pengobatan lagi sesuai dengan protokol tata laksana COVID-19 dari Kemenkes dan dari 5OP. Tapi kita akan lihat bila pasien tersebut dengan standard of care tadi tidak sembuh, maka ada terapi lanjutannya lagi, yaitu terapi tanda kutip yang lebih canggih ya, seperti plasma convalescence, ada juga pemberian teknik-teknik lain ya, tapi kita tidak akan bahas di sini. Nah, jadi plasma convalescence tidak kita berikan pada pasien-pasien tanpa gejala atau gejala sangat ringan karena hal tersebut. Jadi satu efektivitasnya dalam hal jumlah plasma convalescence, dan kedua juga kita harus pertimbangkan selalu efek sampingnya bisa saja terjadi, dan ketiga pasien tersebut juga sistem kekebalan tubuhnya juga dapat melawan penyakit tersebut. Namun ada kasus-kasus di mana untuk pasien OTG ataupun gejala ringan ini mungkin perlu diberikan plasma convalescence, yaitu pasien-pasien yang jatuh ke dalam kriteria sangat rapuh. Jadi walaupun dia awal-awal ketemu kita masih dalam keadaan tanpa gejala, ini adalah pasien-pasien yang biasanya akan memberat menjadi kondisinya menjadi COVID yang sedang dan COVID yang berat hingga COVID yang kritis. Pasien-pasien tersebut adalah satu, usia tua. Dua, usia tua ditambah lagi punya komorbid, baik hipertensi maupun penyakit gula. Jadi, nah kemudian belum lagi ada penyakit-penyakit lain-lainnya ya, pasien-pasien yang dalam keadaan imunokompromis, mungkin ada penyulit, ada penyakit yang bisa bikin imunokompromis ya bisa banyak ya, bisa autoimun, bisa keganasan atau penyakit imunokompromis lainnya seperti itu. Pasien-pasien ini pada posisi tanpa gejala atau masih ringan, itu mungkin perlu diberikan. Dan penelitian di luar negeri memang menunjukkan bahwa ini bagus diberikan pada populasi seperti itu. Dan diberikan kurang dari 3 hari, bayangkan. Hampir semua pasien kalau yang berat dan kritis itu pasti sudah lewat dari 3 hari dari sejak diagnosis atau sejak pasien tersebut positif, ya. Coba saya cari sebentar kriterianya di sini untuk sementara ya. Kriterianya kita kriteria yang ada ya. Nomor 1 di Indonesia kriteria pasien yang mendapat sih sampai saat ini adalah berusia minimal 18 tahun. Baik. Kemudian tentu terkonfirmasi penyakit COVID dengan PCR swab. Baik. Ketiga dia adalah COVID dengan derajat sedang dengan faktor risiko akan menjadi berat, atau pasien COVID-19 yang sudah berat, ya. Seperti itu. Dan yang keempat, pasien tersebut mau mengikuti prosedur prosedur pemberian plasma convalescence ini dan menandatangani informed consent. Ya, sama seperti transfusi data. Untuk yang keempat ini juga penting karena bagaimanapun juga pemberian plasma convalescence di Indonesia bukan masih setahu saya masih merupakan suatu pengobatan COVID yang mendapatkan emergency use of authorization dari BPOM. Nah, karena memang diharapkan masih berada dalam kerangka uji klinis. Ya, gitu. Makanya penting sekali yang ditandatangani itu nanti hal tersebut informed consent, dan sebenarnya seharusnya dalam kerangka uji klinis. Sehingga walaupun dilakukan di rumah sakit yang mana, di pojok mana di Indonesia, tetap datanya itu masuk ke tim penguji pusat di Balitbank mungkin, atau khususnya di Balitbank Kemenkes, sehingga datanya masuk dan bisa kita dapatkan sampel data yang luas menunjukkan apakah memang ini efektif atau kurang efektif
atau lebih efektif gitu, atau sama efektif dengan pengobatan tanpa plasma convalescence. Ya, Baik, baik Dokter Nafi, kita akan jeda kembali dan juga tentunya kita masih akan menemani kamu di talk show keluarga sehat eksklusif Radio Kesehatan HUT 3 tahun tentunya yang ingin bergabung juga masih kami undang bergabung menonton di live Instagramnya @Radio Kesehatan yang ingin bertanya juga di 0811 874 1919 tetap bersama kami di talk show keluarga sehat. Jangan lupa di enable. Kenapa? Di enable. Udah. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat 3 tahun. Radio Kesehatan Ayo Sehat lawan COVID-19. Tentunya senang sekali ada Revan yang hadir menemani kamu di edisi spesial 3 tahun Radio Kesehatan di hari ini tepatnya 23 Februari 2021. Menemani kamu dalam talk show keluarga sehat yang akan hadir selama 1 jam ke depan, akan membahas dan juga menginformasikan informasi seputar kesehatan di kesempatan kali ini. Dan Sobat Sehat, salah satu jenis pengobatan yang digunakan untuk menangani pasien positif COVID-19 adalah terapi konvalesen. Dalam studi terbatas menunjukkan bahwa terapi plasma darah konvalesen ini bisa membantu pemulihan pasien COVID-19 dengan kondisi tertentu. Di pagi hari ini, Sobat Sehat, di awal peringatan Hari Ulang Tahun Radio Kesehatan yang ketiga, spesial di talk show Keluarga Sehat, kita akan membahas tentang terapi plasma konvalesen untuk penderita COVID-19 bersama Dr. Nafi GHM Lolong Wulung, SPAN KIC dari RSUP Persahabatan. Selamat pagi, Dr. Nafi. Selamat pagi Mas Revan. Selamat pagi Sobat Kabar Sehat. sehat, Dr. Nafi, pagi hari ini? Iya, baik. Semoga salam sehat semuanya. Semoga sehat. Amin. Dan Sobat, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di pagi hari ini, kami undang Anda untuk bergabung menonton di live Instagramnya @radiokesehatan, atau bisa juga kamu mendengarkan di radiokesehatan.kemkes.go.id dan juga bisa bertanya di WhatsApp-nya di 0811 874 1919. Dokter Nafi, belakangan ini memang di masa pandemi COVID-19, terapi plasma konvalesen semakin dikenal seperti itu. Dan bahkan menjadi satu cara untuk menyembuhkan pasien COVID-19. Sebenarnya terapi plasma darah konvalesen itu sebenarnya apa sih, Dokter Nafi? Iya. Baik, terima kasih Mas Revan. Jadi Sobat Sehat, untuk menjawab pertanyaan ini adalah memang kita harus melihat arti kata dari plasma convalescence dulu ya. Convalescence itu artinya, diambil dari bahasa Inggris, artinya adalah pasien-pasien yang sedang berada dalam masa pemulihan atau baru saja sembuh dari suatu penyakit. Nah, pasien-pasien yang sembuh dari suatu penyakit yang sifatnya infeksi, biasanya dapat sembuh karena pasien tersebut membentuk kekebalan tubuh atau antibodi. Nah, antibodi itu yang terdapat di dalam darah biasanya berada pada bagian plasma dari darah tersebut. Sehingga plasma convalescence adalah suatu bagian dari darah, yaitu plasma, yang mengandung antibodi pada pasien-pasien yang baru saja sembuh dari suatu penyakit infeksi. Nah, itu sepertinya. Jadi kalau kita bicara tentang terapi plasma convalescence pada COVID-19, ini berarti bahwa kita berusaha mendapatkan plasma yang berisi antibodi dari pasien-pasien yang baru saja sembuh dari penyakit COVID-19. Kenapa harus ada kata baru saja sembuh? Karena pada saat tersebut diperkirakan antibodinya tinggi di dalam darah atau dalam plasma pasien tersebut yang baru sembuh. Karena bila sudah terlalu lama, antibodi biasanya selalu kadarnya menurun dalam plasma. Pelan-pelan turun sehingga ada kemungkinan setelah 5 atau 6 bulan sudah tidak cukup tinggi lagi kadarnya di dalam plasma. Sehingga mungkin tidak bisa digunakan. Mungkin ya.
mungkin tidak bisa lagi digunakan untuk membantu penyembuhan pasien yang sedang menderita penyakit COVID-19. Ya, itu Mas Revan. Baik, Dokter Nafi, kalau kita lihat juga peran dari plasma konvalesen ini dalam pengobatan COVID-19 memang seperti apa? Apakah memang berperan sebagai antibodi tambahan misalnya, atau bagaimana, Dokter Nafi? Baik. Jadi dalam pengobatan penyakit COVID-19 ada dua hal yang paling penting dalam mengobati pasien dengan penyakit COVID-19. Khususnya pada pasien-pasien yang memang perlu diobati ya. Yaitu pertama adalah bagaimana caranya pada fase awal dari penyakit ini, proses pertambahan jumlah virus yang telah masuk ke dalam tubuh pasien tidak terus bertambah. Bagaimana supaya virus ini tidak bertambah? Kita menggunakan beberapa obat. Salah satu yang paling utama adalah menggunakan obat antivirus. Ada bermacam-macam obat antivirus yang dipergunakan untuk mengobati penyakit COVID-19 ini. Tapi, selain antivirus, ada juga beberapa cara untuk menghilangkan virus. Ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan antibodi. Pasien sendiri yang sedang menderita COVID-19 akan berusaha membentuk antibodi. Yaitu antibodi yang pertama yang muncul awal-awal biasanya adalah antibodi IgA dan IgM, ya, imunoglobulin A dan imunoglobulin M. Namun biasanya jumlahnya masih sangat sedikit dan tidak cukup tinggi kadarnya untuk melawan atau menghilangkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Pada fase berikutnya akan terbentuk imunoglobulin G. Tapi itu jauh terbentuknya setelah 2 minggu lebih. Sedangkan masa kritis dari proses pertambahan jumlah virus atau yang kita kenal replikasi virus di dalam tubuh pasien itu biasanya sangat kuat pada hari sejak virus itu masuk dan kemudian muncul gejala dan kira-kira 7 hari sejak gejala muncul. Jadi hanya 1 minggu pertama. Sedangkan pada saat 1 minggu pertama itu imunoglobulin yang diproduksi oleh tubuh kita belum cukup ya. Nah, saat itu maka dipikirkan untuk menggunakan imunoglobulin yang dari luar. Kalau pada pasien yang sudah divaksin, imunoglobulin itu mungkin sudah ada sebelum pasien itu terkena penyakit. Namun pada saat era ini di mana belum ada vaksin sama sekali, kita terpaksa menggunakan imunoglobulin yang sudah jadi, yang telah diproduksi oleh pasien-pasien lainnya yang telah sembuh dari penyakit COVID ini. Jadi imunoglobulin yang ada di dalam plasma tersebut dari donor, dari pasien yang baru saja sembuh tadi, itu akan dimasukkan, akan diambil dari pasien yang baru saja sembuh tadi, plasma convalescence, kemudian diinfuskan ke dalam pasien yang sedang menderita penyakit COVID-19. Diharapkan imunoglobulin sumbangan tadi, imunoglobulin dari donor tadi, akan berguna untuk menyerang virus tersebut. Tentu memang selain melawan virus tersebut, nanti akan ada obat-obat lain yang masih banyak sekali, baik yang dalam penelitian maupun yang sudah cukup kuat, untuk melawan efek kelanjutan dari proses infeksi COVID-19 ini, yaitu efek peradangan yang kadang-kadang bisa luar biasa hebat dan menyebabkan kematian. Baik, begitu Mas Revan. Terima kasih. Baik, Dokter Nafi, kalau kita lihat juga COVID-19 kan memang menyerang banyak lapisan kelompok masyarakat seperti itu, dari mulai yang tua, yang muda, bahkan ada yang bergejala berat sampai dengan yang tidak bergejala. Untuk terapi ini memang ditujukan atau amankah untuk semua pasien COVID-19, Dokter Nafi? Oke. Benar bahwa COVID-19 menyerang seluruh lapisan umur dalam masyarakat. Mulai dari umur 0 tahun sampai selesai masa anak-anak umur 17 tahun, walaupun mungkin jumlahnya, proporsinya tidak terlalu banyak. Kemudian setelah itu usia dewasa, mulai dari 17 sampai usia ya di atas 100 juga ada ya. Sampai usia di atas 100 juga bisa mengena. Nah, pada pasien-pasien khususnya usia di atas 30 tahun,
Ini berdasarkan pengalaman saya merawat pasien-pasien COVID ya di Rumah Sakit Persahabatan. Itu pasien-pasien umur di atas 30 tahun itu bisa gejalanya naik menjadi sedang, berat, hingga kritis. Nah, biasanya saya ketemu pasien-pasien ini memang kalau di Rumah Sakit Persahabatan, sesuai dengan ruang perawatan yang saya kelola adalah di ruang ICU. Biasanya sudah masuk dalam kondisi berat dan kritis. Nah, pasien-pasien ini tentu dipikirkan akan sangat membutuhkan terapi-terapi tambahan. Karena orang-orang yang bisa jatuh ke kondisi sedang, berat, dan kritis dianggap tidak memiliki imun atau sistem imun, kondisi imun yang cukup kuat. Sehingga bisa menjaga badannya dan melawan virus sehingga virus tersebut tidak bereplikasi banyak di dalam tubuhnya. Biasanya memang usia-usia muda. Nah, masalahnya apakah ini aman? Semua produk transfusi darah selalu memiliki resiko. Plasma convalescence, karena kita bilang tadi adalah suatu plasma yang diambil dari donor, ya. Plasma itu kurang lebih sama seperti kalau kita mentransfusi sel darah merah atau plasma FFP, fresh frozen plasma dari pasien, itu memiliki resiko. Karena kita sebenarnya memasukkan suatu komponen-komponen dari tubuh seseorang yang lain ke tubuh orang yang lain, itu akan juga membentuk suatu reaksi. Nah, reaksi tersebut belum tentu aman, karena biasanya ada 3 hal yang paling menakutkan. Yang pertama adalah 1, reaksi alergi. Setiap transfusi darah, walaupun bukan pada pasien COVID-19, pasti kita akan memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga yang menerima transfusi darah, bahwa bisa saja 1, terjadi reaksi alergi. Dan reaksi alergi ini bisa mulai dari sangat ringan, hanya berupa gatal-gatal di bagian infus, dan kemudian gatal-gatal di seluruh tubuh, kemerahan, hingga ke level alergi yang sangat berat, yaitu di mana alergi terjadi di seluruh tubuh, terjadi vasodilatasi, dan terjadi apa yang kita kenal dengan nama shock anafilaktik, di mana tekanan darah bisa turun sangat rendah, kesadaran menurun, sehingga bisa saja berlanjut ke kematian. Itu efek bahaya yang pertama dari suatu transfusi darah. Dan karena plasma convalescence ini adalah produk darah, maka hal itu juga bisa saja terjadi. Sehingga selalu kita jelaskan bahwa pada plasma convalescence, transfusinya bisa menyebabkan pasien tersebut mengalami efek samping yang tadi. Efek samping kedua yang juga tidak kalah menakutkan adalah suatu transfusi darah dapat menyebabkan suatu hal yang kita kenal dalam dunia medis dengan nama TRALI, Transfusion Related Acute Lung Injury, atau di Indonesia kan adalah suatu peradangan akut di paru-paru yang sangat berat akibat ditransfusi oleh suatu produk darah. Plasma convalescence karena produk darah juga bisa menyebabkan tersebut. Paru-paru akan meradang hebat sehingga tidak bisa menerima oksigen lagi, dan bila terus berlanjut bisa terjadi kematian karena tidak bisa menerima oksigen lagi paru-parunya. Faktor ketiga yang bahaya dari suatu transfusi darah dan plasma convalescence adalah produksi darah juga, adalah kemungkinan adanya penularan infeksi. Karena bisa saja darah dari donor tersebut mengandung suatu infeksi. Namun untuk efek samping yang ketiga ini, selalu dari protokol transfusi darah selalu kita periksa dari darah donor itu apakah pasien tersebut tidak mengandung virus hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Itu 4 hal yang rutin diperiksa pada semua produk darah yang akan ditransfusikan di Indonesia. Karena di Indonesia virus-virus tersebut yang banyak, seperti itu. Dan di luar negeri tentu bisa diperiksanya mungkin lebih banyak lagi, karena lebih banyak lagi macam-macam virus yang beredar di masyarakat di luar negeri. Namun, tentu kita harapkan pemeriksaan tersebut akan mencegah infeksi tersebut. Walaupun bisa saja ada infeksi-infeksi lain di luar dari keempat hal yang selalu kita screening tersebut. Ya, begitu Mas Revan. Baik, Dokter Nafi, kita akan jeda dulu di kesempatan kali ini. Tentunya kita juga masih mengundang buat kamu, Sobat Sehat yang ingin bergabung, bisa menonton di live Instagram kita @radiokesehatan, dan juga bisa pun ya mendengarkan di radiokesehatan.kemkes.go.id, dan juga bergabung di WhatsApp-nya di 0811-874-1919. Tetap bersama kami di Talkshow Keluarga Sehat.
Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih. Kesempatan kali ini kita masih membahas seputar terapi plasma darah konvalesen untuk penderita COVID-19. Masih juga bersama saya ada Dr. Nafi dari RSUP Persahabatan. Tadi di beberapa segmen sebelumnya atau di segmen sebelumnya sobat-sobat kita bahas seputar siapa saja sih memang kriteria dari penerima plasma darah konvalesen ini. Nah, Dr. Nafi, apakah memang benar seperti itu bahwa wanita hamil tidak bisa menjadi pendonor plasma konvalesen? Apa alasannya, Dr. Nafi? Baik. Ya, sebentar. Sebentar Mas Revans, sabar sebentar Sobat Sehat. Tadi yang donor ya, yang bisa menjadi donor atau menjadi penerima? Yang menjadi donor, Dr. Nafi, untuk wanita hamil. Menjadi donor ya. Tadi yang saya sebutkan pasien-pasien yang bisa menerima convalescence, tapi tadi yang bisa menerima itu adalah syarat inklusi ya. Tapi untuk pasiennya sendiri ada yang walaupun masuk ke dalam kriteria inklusi, dia tidak bisa mendapatkan transfusi plasma konvalesens karena dia setelah masuk ke dalam kriteria inklusi, ternyata dia dikeluarkan dari kriteria tersebut karena ada beberapa kriteria ya, yaitu salah satunya adalah memiliki beberapa kelainan lain, kemudian penyakit-penyakit yang sangat berat, dan salah satunya juga dengan kondisi hamil dan menyusui. Tapi tadi Mas Revan tanya tentang kenapa pasien hamil tidak boleh menerima, berarti dia adalah kelompok yang yang menerima atau yang mendonorkan ya, maaf. Yang menjadi pendonor. Oh, menjadi pendonor. Nah, ternyata di sini protokolnya juga dikatakan memang ibu hamil dan ibu menyusui juga tidak boleh jadi donor. Ya, tidak boleh jadi donor. Nah, itu kenapa kurang lebih kita harus tahu bahwa memang ibu hamil sendiri berada dalam suatu kondisi yang cukup berat, yaitu metabolismenya meningkat, ya, kebutuhan darahnya juga meningkat untuk transfusi oksigen, nutrisi bagi pertumbuhan janin dalam tubuh, dalam kandungan, dalam rahim dari pasien tersebut. Kemudian kedua, bisa saja juga terbentuk berbagai sistem imun di dalam tubuh ibu hamil, sehingga akan juga bisa menimbulkan beberapa kadar antibodi di dalam tubuh ibu hamil tersebut yang mungkin, walaupun tidak semua ibu hamil itu timbul, bisa saja. Sehingga dalam kondisi saat ini, di mana tidak terlalu banyak ibu, dibandingkan antara yang tidak hamil, yang hamil dengan tidak hamil, lebih banyak yang tidak hamil kan. Jadi dikeluarkan saja dulu daripada memberatkan kondisi ibu yang sedang hamil atau menyusui ini, bila menjadi donor. Jadi dikeluarkan dia dari kriteria pendonor seperti itu. Karena tentu lebih banyak yang tidak hamil dan tidak menyusui, laki-laki juga contohnya kan, itu bisa menjadi donor. Nah, kita kalau ngomong soal donor, itu kriterianya banyak sekali sebenarnya ya. Yaitu umurnya harus 18 sampai 60 tahun misalnya ya. Kemudian berat badannya, ada berat badan minimal seperti transfusi juga ya. Ada berat badan minimal. Kemudian benar-benar sedang sehat seperti itu. Dan terbukti memang dia dulu pernah sakit, terbuktinya juga dengan PCR. Dan mungkin sekarang trennya akan mulai diukur kadar antibodi dalam darah donornya. Kalau dia ternyata tidak tinggi, ya tidak akan dipaksakan untuk menjadi donor ya. Karena akan diutamakan mencari donor yang kadar plasmanya itu mengandung antibodi yang tergolong tinggi, atau kita bahasa itunya high titer. Ya, jadi akan diperiksa dengan pemeriksaan IgG, mungkin lebih dari berapa, mungkin standarnya akan ditentukan. Kalau kita mungkin saat ini ya kurang lebih dari 132 seperti itu. Baik Dokter Nafi. Kalau untuk penyakit-penyakit, apakah memang ada riwayat penyakit yang membuat seseorang ini tidak bisa menjadi pendonor plasma darah konvalesen, Dokter Nafi? Iya, ada. Nah, sebelumnya saya tambahkan lagi ya, pasien-pasien yang tidak bisa menjadi donor. Satu, dia tidak sedang dalam pengobatan apapun, penyakit apapun yang menggunakan obat steroid. Nah, itu nggak boleh ya. Atau memakai obat-obat imunosupresan, tentu kanker seperti itu nggak boleh ya. Kemudian
Kemudian pasien tersebut memiliki penyakit-penyakit infeksi lainnya, tapi itu akan di-screening secara rutin. Hepatitis B, hepatitis C, HIV, sifilis, seperti itu ya. Kemudian tidak memiliki riwayat penyakit jantung, epilepsi, talasemia, dan hemofilia, seperti itu. Tidak pernah divaksin dalam 4 minggu terakhir ya. Jadi juga karena divaksin kan akan timbul IgG, padahal IgG-nya bukan IgG yang seperti itu yang diharapkan ya. IgG-nya diharapkan dari yang pernah benar-benar menderita penyakit COVID, jadi dibuktikan dengan PCR. Tidak menggunakan nafza ya, obat-obat narkotik, zat adiktif lainnya dalam jangka waktu 6 bulan ya, 6 bulan. Atau juga tidak dalam jangka waktu 6 bulan setelah melakukan tato atau tindik telinga atau operasi kecil. Kemudian tidak sedang terlalu banyak menyumbangkan plasma darah dalam setahun terakhir ya. Maksimal 12 liter, nampaknya terlalu banyak seperti itu. Sementara syarat-syarat donor lainnya yang tadi saya belum sebutkan adalah tentu sebaiknya pasien tersebut menderita COVID-19 dan sudah sembuh, terbukti dengan PCR-nya, sudah bebas dari keluhan minimal 14 hari sebelum hari mendonorkan, dan waktu mendonorkan plasma adalah antara 14 hari setelah gejala hilang hingga maksimal 3 bulan, 12 minggu sejak dinyatakan sembuh. Seperti itu. Begitu Mas Revan. Baik, Dokter Nafi terkait dengan untuk aturan dosis dari penggunaan terapi ini, bagaimana Dokter Nafi? Saat ini yang masih dipakai adalah pemberian plasma convalescence itu diberikan satu kantong itu 200 ml yang didapatkan. Jadi diharapkan bisa diberikan 2 kali, ya 2 kali 200 ml. Tapi satu hal yang perlu kita perhatikan bahwa di luar negeri penelitian yang bilang bahwa ini jauh lebih efektif, plasma convalescence ini hanya menggunakan 1 kantong. Kenapa? Ya saat ini kan memang protokol awal ini 2 kali itu yang mungkin kita harap dapat antibodinya cukup banyak dengan 2 kantong. Karena di awal-awal kita tidak tahu nih pasien donor ini antibodinya tinggi atau enggak, ya. Jadi kalau antibodi siapa tahu nggak tinggi, kasih 2 ya lebih aman lah. Tapi sebenarnya semakin banyak kantong yang diberikan, semakin tinggi resiko alergi, shock anafilaktik, trali, dan infeksi lainnya. Jadi tapi sampai saat ini masih 2 kali 200. Tapi saya sendiri kalau lagi merawat pasien, setelah pemberian kantong pertama, mungkin saya akan berikan lagi yang keduanya esok, tapi hari itu saya lihat ada perbaikan dari parameter laboratorium, klinis, ventilator, dan sebagainya, tapi biasanya tidak ada ventilator. Saya mungkin akan menunda pemberian yang kedua. Lagi, seperti itu. Baik, Dokter Nafi, kita akan juga kembali, karena setelah ini kita akan menyapa beberapa yang sudah bergabung baik di WhatsApp dan juga di Instagram kita, dan Sobat Sehat juga pasti tetap bersama kami di Talk Show Keluarga Sehat. Terima kasih. Salah satunya thalassemia dan bisa diturunkan pada anaknya. Ayo cepat periksa biar gak terlambat. Thalassemia? Thalassemia merupakan salah satu penyakit kelainan darah yang dapat diturunkan pada anak dan generasi selanjutnya. Oh, hari ini aku tetap deh. Periksakan diri Anda, terutama jika ada saudara kandung yang menderita thalassemia. Jika thalassemia dengan mencegah perkawinan sesama pembawa sifat atau carrier thalassemia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Radio Kesehatan untuk yang lebih sehat. Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Sobat Sehat masih menemani kamu di Talk Show Keluarga Sehat ya, di spesial 3 tahun radio. Masih bersama Dr. Gavi di sini tentunya yang juga masih akan memberikan informasi seputar terapi plasma darah konvalesen untuk penderita COVID-19. Dr. Nafi, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang bergabung bersama kami. Yang pertama, ini menanyakan dari Instagram, apakah benar terapi plasma ini bisa membantu penyembuhan tanpa pasien harus menggunakan ventilator? Ya, jadi penelitian yang sudah ada hasilnya menunjukkan adalah bila plasma convalescence berkadar antibodi tinggi diberikan kurang dari 3 hari pada 3 hari sejak diagnosis pada pasien-pasien dengan populasi latar belakang usia tinggi, usia lanjut dengan komorbid, dan diberikan pada pasien tersebut,
maka bisa turun resikonya untuk memakai ventilator sampai 50% turun resikonya. Jadi berarti mengurangi risiko untuk masuk jatuh ke dalam pemakaian ventilator, namun tentu tetap aja ada pasien yang akhirnya jatuh ke dalam ventilator juga, seperti itu. Jadi jawabannya adalah memang mengurangi, tapi tetap bisa saja jatuh ke dalam kondisi yang membutuhkan ventilator. Baik, begitu Sobat Sehat. Baik, semoga terjawab untuk yang sudah bergabung. Selanjutnya juga ini ada yang bertanya masih dari Instagram, berapa syarat nilai minimal antibodi IgG setelah tes darah dengan metode ECLIA? Bagaimana, dokter? Ya, ini belum masuk jadi syarat resmi ya, tapi dari penelitian menunjukkan, nah ini satu hal lagi saya harus akui bahwa mungkin saja jenis atau reagen pemeriksaan laboratorium untuk antibodi kuantitatif IgG yang ada di Indonesia mungkin saja tidak seragam. Namun bila menggunakan yang saya tahu, yang saat ini digunakan di rumah sakit saya, dengan kadar unit per mililiter itu 132, lebih dari 132 itu tergolong high titer, ya. Tapi pemeriksaannya SRBD ya, spike ya. Jadi yang IgG itu ada macam-macam, ada yang terhadap nukleokapsid, yaitu kapsulnya, ada yang terhadap tonjolan-tonjolannya itu dari coronavirus, spike. Nah, ini adalah IgG SRBD yang diperiksa secara ECLIA tadi, high titernya itu lebih dari 132. Ya, terima kasih Mas Revan. Terima kasih Baik, Sobat Sehat. semoga terjawab juga untuk yang sudah bergabung. Selanjutnya juga ini ada yang menanyakan, dok, apa perbedaan antara plasma kontravalesen dengan plasma feresis, dan sudah berapa banyak pasien petolon berkat terapi konvalesen? Apakah kontravalesen ini benar penyebutannya, dokter Raffi, atau seperti apa? Ya, bukan kontra ya, konva. Oke. Konva pakai V kayak nama saya. Jadi bedanya sama plasmaferesis adalah satu. Kalau konvalesen sesuai namanya adalah mengambil plasma mengandung antibodi dari donor untuk ditransfusikan plasma tersebut ke pasien yang menderita. Sedangkan plasmaferesis, kita singkat TPE ya, plasmaferesis itu atau transfusion plasma exchange, itu adalah kita berusaha membuang plasma dari pasien yang sedang menderita COVID-19, sedang aktif menderita, kita buang keluar, kita ganti biasanya dengan albumin 5%. Tujuannya adalah kita harap sitokin, jadi suatu produk inflamasi yang bikin peradangan hebat, yang biasanya muncul pada minggu kedua dari perjalanan penyakit COVID ini dan timbul pada pasien-pasien yang kondisinya jatuh ke kondisi berat, itu mau kita cuci, kita buang, plasmanya kita ganti dengan albumin 5%, seperti itu. Itu bedanya, Pak. Begini, Mas Revan. Baik, semoga terjawab juga untuk yang sudah bergabung. Lalu juga ini ada yang bertanya, Dokter Nafi, bagaimana cara mencari donor plasmanya? Apakah perlu biaya yang besar atau seperti apa, dok? Saya tidak tahu soal biaya ya, karena saya pikir bisa tanpa biaya ya. Kalau misalnya kita mendonorkan, misalnya seperti itu ya tanpa biaya pasti ya. Untuk mendonorkan donor plasma ini, misalnya untuk orang yang kita mau donorkan, kita udah spesifik siapa, kita datang ke tempat pengambilan, bisa di rumah sakit, bisa di PMI terdekat, dan kita mendonorkan. Namun tentu ada biaya. Nah ini saya nggak tahu persis nih Mas Revan, biaya pengolahan ya, biaya pengolahan plasma konvalesen tersebut, karena tentu ada bahan-bahan habis pakai yang terpakai yang tidak bisa dipakai ulang ya. Kalau mesinnya masih bisa dipakai ulang, tapi kantong-kantong steril, infus, jalur infusnya panjang, kemudian kantong untuk menampung plasmanya, kemudian mengolahnya lagi, sebagainya, pendinginnya semua itu butuh biaya ya, saya belum tahu. Setahu saya sih sampai saat ini masih ada biaya untuk itu ya, tapi tidak terlalu mahal dibandingkan obat-obat lain COVID lainnya yang canggih-canggih ya. Ada yang ratusan juta loh kalau obat COVID lainnya itu. Baik, semoga terjawab juga untuk yang sudah bergabung, dan terima kasih untuk para penanya yang sudah berpartisipasi di kesempatan kali ini. Dokter Nafi, apa yang perlu dipersiapkan oleh pasien COVID-19 untuk atau sebelum bisa menerima terapi plasma darah konvalesen ini, Dokter Nafi? Secara prosedur tata laksana tidak ada yang harus dia persiapkan ya.
Enggak harus, misalnya seperti mau operasi harus puasa, enggak ada. Dia tetap menjaga kondisinya baik-baik saja. Kalau masih bisa makan, makan dengan baik, minum dengan baik, mengikuti pengobatan. Tapi itu kan pemberian plasma konvalesen pasti diberikan di rumah sakit kan. Jadi prinsipnya semua nutrisi, obat-obatan sudah diberikan dari rumah sakit. Tinggal pasiennya jaga hati, jaga kondisi seperti itu. Begitu Mas Revan. Baik, semoga terjawab juga untuk yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Dan terakhir, Dr. Nafi, pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita pada kesempatan kali ini seputar terapi plasma darah konvalesen untuk penderita COVID-19. Seperti apa, Dr. Nafi? Oke. Plasma konvalesen nampaknya menjanjikan, tentu bila diberikan sesuai dengan kriteria-kriteria yang dua kriteria utama tadi, yaitu diberikan dengan donor yang benar-benar memiliki antibodi tinggi, dan itu harus diseleksi benar-benar. Dan kemudian plasma donor antibodi yang mengandung antibodi tinggi tadi diberikan sedini mungkin. Karena itu, dua hal pesan saya kepada masyarakat. Satu, bila Anda merasa diri Anda pernah menderita COVID dan terbukti dengan PCR dan kemudian ternyata gejalanya cukup sedang atau berat, itu gejala sedang itu berarti mungkin udah batuk-batuk ya, benar-benar batuk-batuknya kencang karena ada radang di paru-paru. Itu ya, sumbangkanlah plasma Anda melalui PMI yang terdekat, sudah ada di seluruh Indonesia saat ini. Sumbangkanlah, nanti sebelum disumbangkan mungkin akan diperiksa dulu apakah bisa disumbangkan atau tidak. Jadi jangan khawatir, prosedurnya aman. Dan kemudian kedua, untuk para calon penerima plasma konvalesen, berarti untuk 280 juta warga Indonesia lainnya, hindarilah penyakit COVID. Lakukan 5M, bahkan walaupun sudah mendapat vaksin, tetap harus hati-hati karena kita belum tahu persis apakah nanti, karena tentu aja ada pasien yang sudah mendapatkan, ada warga yang sudah mendapatkan vaksin masih bisa terkena, tentu pasti masih ada. Jadi jaga diri supaya jangan sampai terkena penyakit COVID ini. Dan satu lagi, untuk seluruh warga masyarakat Indonesia, bila ada gejala COVID sedikit saja, lakukan PCR supaya segera terdiagnosis. Dan bila Anda usia tua atau usia rentan atau golongan rentan karena punya komorbid, mungkin plasma konvalesen ini akan berguna bila Anda datang lebih dini. Bukan datang sudah berat, sudah lebih dari 3 hari baru datang ke rumah sakit. Ya, karena mungkin sudah nggak berguna lagi plasma konvalesen kalau Anda datang lebih dari 3 hari. Mudah-mudahan 7 hari masih bisa. Ya, seperti itu. Baik, Sobat Sehat, Mas Revan, demikian. Baik, dan juga tentunya terima kasih Dr. Nafi atas waktunya, karena memang tentunya Sobat Sehat, pandemi virus corona ini yang tengah terjadi masih memakan banyak korban. Dan hal ini tentunya membuat para ahli ini saat ini sedang mencari pengobatan yang efektif dan juga efisien tentang bagaimana kita bisa menyembuhkan dari penyakit COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Nafi atas waktunya di kesempatan kali ini. Semoga informasi yang kita berikan juga bisa bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Saya Revan Dika pamit undur diri. 3 tahun Radio Kesehatan. Ayo sehat lawan COVID-19.